alasan pembentukan ID, tapi tiga-tiganya itu menurut saya tidak dijalankan oleh ID. Misalnya dengan memecat dokter terawan. Saya nggak peduli dokter terawan itu siapa, tapi nggak boleh main pecat-pecat begitu saja. Nah, yang kedua, misalnya, ada banyak dokter-dokter muda yang tidak lulus. Membacakan surat yang dikirim oleh dokter yang berada di Purwokerto terkait dengan permintaan revisi. Tapi saya tidak mau nyebutin namanya karena beliau tidak mau disebutkan namanya, takut katanya. Pertama-tama perkenalkan nama saya nggak mau sebut profesi saya sebagai dokter umum. Saya bekerja di Purwokerto, usia saya 62 tahun, tentu saya lebih tua dari Bu Irma. Namun saya sungguh berharap Ibu bisa memperjuangkan apa yang saya perjuangkan dari tahun 2004. Saya bergembira sekali ketika Komisi 9 DPR RI punya wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran yang sekarang berlaku. Di sini saya ingin membahas tentang pembatasan 3 tempat praktik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, bab 7 pasal 37 ayat 2. Saya berjuang untuk mengubah pembatasan ini karena saya menerima dampak yang sangat-sangat merugikan. Bahkan bukan saya saja, tapi banyak juga teman sejawat, bahkan klinik dan rumah sakit kesulitan mencari SDM untuk pemenuhan SDM di klinik atau di rumah sakit, terutama di daerah. Maksud saya membacakan ini, Bapak, ini sebagai masukan juga bagi Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izin saya menerangkan di sini apa saja akibat dari peraturan tersebut. Misal, dokter A praktek di klinik B hari Senin, Rabu, Jumat, kemudian klinik C hari Sabtu dan sebagainya, hari klinik D hari Selasa dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa ada waktu-waktu kosong yang tidak diisi praktik oleh dokter tersebut, harus dengan demikian dokter tersebut harus menganggur karena peraturan ini. Sementara banyak rumah sakit memerlukan dokter, tetapi kebutuhan dokter tidak terpenuhi. Dokter-dokter muda yang baru lulus tidak mendapat jam praktik karena sudah ditempati oleh dokter-dokter senior. Akibatnya, dokter muda mendapat jam praktik lebih singkat. Ada di klinik yang memberlakukan pagi di 2 shift, otomatis dokter tersebut hanya kebagian, misalnya hanya di jam 10 sampai jam 1 saja. Klinik sendiri terkadang ada 1 hari yang kosong karena ditinggal oleh dokter sebelumnya. Mencari dokter yang mau memberikan SIP di klinik tersebut tidak mau karena merasa rugi 1 shift hanya 1 hari. Akibatnya klinik mempekerjakan dokter tersebut sebagai dokter pengganti. Saat ini banyak dokter melakukan praktik lebih dari 3 tempat praktik dengan status sebagai dokter pengganti agar mereka tidak menganggur. Usulan saya adalah perubahan pembatasan 3 tempat praktik menjadi tidak overlapping jam praktik dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh. Saya yakin di tempat terpencil di Indonesia masih ada daerah-daerah yang kekurangan dokter, sehingga pembatasan tempat 3 praktik sungguh menyulitkan bagi seorang dokter bergerak untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Sementara kebutuhan dokter di Indonesia masih sangat banyak dan tidak terpenuhi. Demikian Ibu Irma, saya berharap Ibu bisa memperjuangkan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, karena ketika seorang dokter lulus menjadi dokter, berharap bisa mengabdikan ilmunya, membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan malah menganggur akibat peraturan yang tidak adil. Juga terkait dengan banyaknya alkes di daerah-daerah, di rumah sakit daerah yang tidak terpenuhi, sehingga dokter-dokter spesialis yang dikirim ke daerah-daerah tidak bisa mengabdikan ilmunya karena alkesnya tidak memadai. Jadi misalnya Pak, ini seorang dokter jantung dikirim ke satu daerah terpencil, tapi yang ada hanya stetoskop dengan alat ronsen. Tentu ini tidak memadai, sehingga keahlian dokter tersebut menjadi tumpul gitu dan tidak berguna dia berada di sana. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya dipikirkan untuk bisa dimasukkan di detail rancangan undang-undang revisi praktik kedokteran juga. Saya tidak tahu di mana dim-dimnya, tapi saya berharap ini bisa
dilakukan jika Komisi 9 ingin melakukan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut. Demikian, terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, kalau kita ingin melakukan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, Bapak Ibu, kita membutuhkan naskah akademik. Sisir pasal-pasal yang bersayap, pasal-pasal yang merugikan, dan pasal-pasal yang punya penafsiran ganda. Nah, pasal-pasal yang merugikan ini banyak sekali, saya kira banyak pasal-pasal titipan di sini. Nah, itu yang harus Bapak-bapak Ibu lakukan. Saya pribadi dari fraksi Nasdem sangat mendukung revisi ini, dan memang harus dilakukan revisi. Coba kita lihat misalnya di halaman 9, di halaman 3. Di sini disampaikan organisasi profesi di pendidikan, kolegium dibentuk oleh ID. Kolegium merupakan bawahan ID, sehingga tidak independen, ya kan? Nah, kemudian juga banyak sekali ini fakta-fakta yang sangat merugikan dari Undang-Undang Praktik Kedokteran ini. Tidak ada pertanggungjawaban keuangan ke publik atas amanah yang diberikan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dana iuran, dana untuk CPD. Kemudian masalah utama, ini tidak mempunyai dewan pengawas. Nah, ini yang kemarin saya ributin di media. Saya Mas Suryani Caniago, Pak, yang bilang bubarin aja ID itu saya, Pak. Saya nggak setuju dengan super bodinya ID itu, saya nggak setuju. Saya bilang untuk apa? Karena tidak sesuai dengan azas pembentukan ID itu sendiri. Ada 3 hal yang disampaikan oleh mereka kemarin ketika diundang oleh Komisi 9, dan 3-tiganya itu menurut saya dilanggar oleh ID. 3-tiganya tidak dijalankan oleh ID. Jadi saya kalau ngomong bukan asbun. Jadi berdasarkan 3 alasan pembentukan ID, tapi 3-tiganya itu menurut saya tidak dijalankan oleh ID. Misalnya dengan memecat dokter terawan. Saya nggak peduli dokter terawan itu siapa, tapi nggak boleh main pecat-pecat begitu saja. Nah, yang kedua, misalnya ada banyak dokter-dokter muda yang tidak lulus ujian praktek di dikti misalnya. Kan mereka sudah lulus dari universitasnya masing-masing. Kenapa kemudian hanya karena tidak lulus ujian kompetensi di dikti, mereka tidak bisa mendapatkan izin praktek? Nah, yang gini-gini kan harusnya ID itu memperjuangkan. Kan mereka anggota ID. Tapi apa yang dilakukan ID? ID nggak melakukan apa-apa. Jadi intinya, kami dari fraksi Nasdem sangat mendukung dengan adanya permohonan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran ini. Nah, sekian yang saya sampaikan, tapi saya minta sekali lagi Bapak-bapak yang hadir di sini, profesor-profesor yang hadir di sini, tolong disisir, Pak, dim-dimnya disisir, kemudian usulan-usulannya juga jadi disandingkan, kemudian baru kita dorong. Dan insya Allah kami dari Komisi 9 juga akan ikut mendorong Bapak Ibu semua. Saya pribadi dari fraksi Nasdem juga sangat mendukung adanya revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran ini. Sekian, Pak Ketua, saya sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.